Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Hanif dan abang gua Chandra di The Explore 77. Malam kali ini kita mau nyeritain tentang adanya pocong di rumah nenek. Jadi ceritanya lumayan serem ya. Ada pocong di rumah nenek saya gitu. Gimana Chandra kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat nih. Oke, bisa diceritain aktor cerita apa yang namanya ada pocong di rumah nenek? Ada pocong di rumah nenek. Sebelumnya kita udah cerita tentang adanya pocong ketika lagi buang air besar ya. Iya. Ini video kita kedua nih. Jadi memang pengalaman Pak Chandra nih ya banyak, yaitu melihat ya penampakan Emang sering ya? emang sering. Yang Chandra ingat ada pocong di rumah nenek. Jadi setelah kejadian waktu di sumur itu ketemu pocong, yang saya ingat itu ketika waktu itu liburan. Jadi mama ngajak berlibur yaitu di daerah Jawa Tengah, tepatnya yaitu di daerah Kebumen gitu, di Jawa. Nah, waktu itu perjalanan dengan ibu saya itu berangkat malam, nyampelah pagi. Lama juga ya? Ya, kebetulan kakek dan nenek saya itu alhamdulillah masih hidup. Cuman waktu melihat rumahnya agak besar tapi unik. Jadi kalau rumah-rumah di Jawa tuh ada khas lah uniknya. Iya, khas Jawa gitu kan. Iya. Beda. Di sana banyak lukisan-lukisan, termasuk ibu saya waktu masih kecil. Lukisan-lukisan besar lah, ada lukisan nenek dan kakek saya. Gitu. Ya kalau menurut saya tempat nenek dan kakek saya tuh agak mistis juga lah, seukuran umuran saya waktu SD. Ya seperti biasa, ketika nyampe pagi saya istirahat. Kebetulan nyampenya itu pas saya tidur pagi, bangun siang, menjelang sore itu ada yang menarik. Saya lihat di kakek saya itu malam Jumat itu bakar kemenyan nih. Kakek Chandra tuh bakar kemenyan. Bakar kemenyan. Nah, kemenyannya itu dikasih bunga kantil. Kasih bunga kantil nih. Nah itu dikelilingin, asapnya itu dikelilinginlah ke seluruh bagian rumah sekitar 3 kali nih. Jadi memang ciri khas ketika malam Jumat itu dia membawa kemenyan dibakar, nanti dikasih kantil, ya kan? Itu dikelilingin setiap malam Jumat. Kalau boleh tahu itu apa fungsinya tuh? Kalau begitu apa fungsinya? Dulu Pak Chandra kurang paham, tapi pas nanya tuh katanya ngasih sesajen sama penghuni rumah. Jadi Ngasih sesajen ada penghuni lain gitu ya? Iya. Nah, dari kelilingan muter sesajen itu, kemenyan itu setelah 3 kali ditaruhlah di sumur tempat kita misalnya mau buang air besar atau mandi. Itu ngereknya di situ. Jadi kembang dan kemenyan asapnya itu ada di sumur nih. Dalam sumur nih? Dalam sumur, bukan dalam sumur, di pinggiran sumur. Pinggiran sumur.
pinggiran sumur. Nah, namanya kita dari Jakarta nggak biasa mandi sore-sore, mandilah pas waktu maghrib gitu. Sebelumnya karena Archandra masih kecil itu ditimbain sama mama, ya kan? Ditimbain pertama, erekan pertama krek 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 itu kan keluar airnya, dituang ke ember. Air kedua krek krek krek, udah ketiga akhirnya Archandra mandi. Bisa Archandra mandi, ibu Archandra mandi, setelah itu kita makan malam. Tapi memang di rumah nenek tuh di Jawa tuh emang keadaannya tuh ya mistisnya ada gitu. Karena memang rumah itu zaman dulu lah, karena diperbaikin Rumah tua gitu. Rumah tua lah istilahnya. Nah, kebetulan ya kan, malam itu, malam Jumat 12:30 malam itu ya kan, kebetulan pengen ke kamar mandi, mules. Akhirnya karena Archandra tidur bareng mama tuh, bangunin, mah namanya waktu masih kecil. Nah, mau buang air besar malam-malam, ya udah bentaran mama timbain, tunggu aja duduk di situ. Udah, jadi ini sumur. Nah, di sebelah sininya tuh kayak ada meja makan lah. Jadi memang udah di dalam posisinya dibuatin. Memang sih di dalam. Tadinya di luar, karena kakek nenek ada rezeki dibangunlah, jadi tertutup. Nah, udah gitu pas mau nimba, kerekan pertama krek 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 itu lancar gitu kan. Kerekan kedua lancar. Archandra ngeliatin mama lagi nimba di situ kan. Begitu kerekan ketiga, ya kan, begitu kerekan ketiga, Archandra ngeliatin, mah, kok sampai keringetan gitu? Archandra bilang gitu. Tahu nih, kerekan ketiga berat. Macam gitu. Iya, berat. Kerekin, kok ini gak kuat. Balik lagi nih, jebur. Namanya ember ini kan karena gak kuat. Udah, Archandra samperin. Ya udah mah, ayo mah kerek mah. Sampai berdua ngerek. Iya, sampai berdua waktu kecil kan. Kerek. Ya kan, saking beratnya yang dibawa Archandra tuh, ternyata yang dikerek tuh pocong. Kalau pocong itu Archandra nggak bisa nggak bisa nurunin, saking ininya gemetar, ya kan. Archandra lari, mama Archandra pingsan. Lari minta tolong sama kakek, nek mama nek mama nek, kenapa nenek udah tua kan, itu mama pingsan lihat pocong, ya kan. Langsung nenek Archandra nyamperin, kakek nyamperin, minta tolong sama tetangga, diangkut lah. Jadi di sumur itu juga, di tempat kakek nenek Archandra, itu ada penampakan pocong nih. Emang sering kejadian. Iya, jadi penghuninya itu banyaknya, cuman bingungnya ada pocong di sumur. Bahkan katanya kuntilanak. Archandra nanya sama kakek sama nenek, nek, oke, itu kenapa sih kalau memang malam Jumat itu dikelilingin
ternyata seserahannya atau sajennya di situ. Iya, di situ memang tempatnya, Ndra. Makanya kakek taruhlah sesajen di situ. Kata nenek sama kakek kan. Ya udah, akhirnya saya lanjutin tidur, ya kan. Lanjutin tidur, ternyata ya wallahualam karena Chandra dari pas pertama bisa ngeliat waktu pas buang air besar, ternyata dia juga ngikutin nih di jendela. Kebetulan Chandra pas tidur begini nih jendelanya, ya kan, dia tuh kayak begini nih di jendela begitu, ya kan, langsung Chandra bangun. Ma pocong mah memang ngikutin ya. Ma pocong. Pas dibuka mau nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Terus gimana tuh? Nah akhirnya udah besoknya pagi, Pak Chandra akhirnya minta pulang, padahal baru pagi nyampe, malam kejadian. Ya udah langsung Chandra pulang ke Jakarta. Takut ikutin, takut Gitu. Ya mungkin itu sepenggalan cerita lah yang Chandra lihat selain pas pertama. Lah ini yang kedua di daerah Kebumen gitu nih. Jadi ya nggak tahu juga, karena yang kedua ini Chandra ngelihat sosoknya itu kebalik dengan yang pertama. Kalau sosok yang pertama tuh hitam, kalau ini itu putih, yang digambarkan nama Anit itu putih, mukanya pocong, cuman matanya itu ikut putih nih, mata putih ya, muka putih gitu, dan ininya tuh apa kayak kafannya tuh udah kayak lusuh, udah kotor lah. Ini udah puluhan tahun gitu, nggak seperti kayak yang waktu Chandra pertama ketemu gitu. pertama ketemu bersih. Pertama ketemu tuh ya nggak bersih juga, cuman kalau yang ini lebih buram lah. Tuh kalau dibandingin tuh pocong yang pertama yang pocong yang kedua tuh sereman yang mana tuh? Sereman yang di sumur daerah sini nih, daerah Kebumen. Nah itu besoknya ya udah Chandra pulang. Biasanya yang mukanya hitam terus hancur berarti kan ya. Biasanya sereman yang kayak gitu lah. Tapi ini sereman yang putih. Nah karena di balik titik matanya itu kayak ada sorotan warna merah nih. Itu yang bikin kalau lagi motor tuh pocongnya itu warna merah nih. Warna merah. Ya mungkin itu penglihatan Chandra penemuan pocong yang kedua nih. Ya masih banyak cerita-cerita yang lainnya lah gitu. Jadi bisa gitu ya, bisa cerita lagi lah, masih banyak kan. Mungkin itu aja sahabat explore ya kan yang bisa saya ceritakan. Oke. Jadi terima kasih banget ya Chandra ya atas siap. cerita-ceritanya nih. Semoga aja penonton teman-teman semua hibur ya sama cerita abang gue nih. Soalnya ini cerita diangkat dari kisah nyata bener nih, yang saya alami lah, yang dialami dan gitu. nggak dibuat apa yang cerita saya lihat, ya udah saya ceritakan. Emang dari dulu kali ya ngeliat kayak gitu. Lihat. Sampai sekarang suka ngeliat ya? Kemarin masih ngeliat itu Gundorwo di rumah terbengkalai Kali Pesanggerahan. Oke, itu bisa tuh buat cerita besok-besok tuh. Oke. Ya jadi kalau pengen denger tuh cerita ngeliat Gundurwo gimana ceritanya tuh, jadi tetap tonton ya The Explore 77 gitu. Oke, Ya. Sampai sini aja ya. Siap. Oke ya, teman-teman sampai sini aja gitu ya. Ceritanya semoga terhibur sama cerita kami gitu ya. Kami pamit undur diri. Ya. Iya.
Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu misteri.